Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Naila Rahma Maulida selaku Direktur Utama PT Ecofest Entertainment serta rekan-rekan panitia Ecofest Entertainment yang saya banggakan. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk melakukan rapat dengan tema strategi promosi. Adapun agenda rapat pada hari ini, yang pertama itu ada registrasi, lalu ada pembukaan, sambutan dari Direktur Utama, pemaparan Direktur Utama, lalu dilanjut dengan pemaparan dari Panitia Ecofest 2025, lalu ada pemaparan media sosial dan kampanye digital oleh Divisi Kreatif, strategi kolaborasi dengan influencer dan media partner oleh Divisi Marketing, lalu pembahasan timeline dan jadwal publikasi oleh Divisi Operasional. Lalu dilanjut dengan coffee break. Habis coffee break kita akan melanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi bersama seluruh peserta. Dan terakhir adalah penutup dan kesimpulan rapat dari Direktur Utama. Baiklah, untuk mengawali kegiatan rapat pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama Ecofest Entertainment. Kepada Ibu Naila Rahma Maulida kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim dan juga rekan-rekan yang sudah hadir dalam rapat hari ini membahas mengenai strategi promosi dan publikasi event. Kehadiran kita di sini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memastikan bahwa acara Ecofest Entertainment dapat berjalan dengan sukses dan memberikan kesan yang terbaik bagi para penonton, sponsor, maupun mitra kerja sama kita. Rapat hari ini akan difokuskan pada pembahasan strategi promosi dan publikasi acara. Mengapa ini penting? Karena sebaik apapun konsep acara yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rancang, tanpa strategi promosi yang tepat dan publikasi yang efektif, acara tersebut tidak akan dikenal luas oleh masyarakat dan tidak bisa menjangkau audiens secara maksimal. Saya berharap seluruh peserta rapat bisa berperan aktif, memberikan masukan, ide, kreatif, maupun kritik yang membangun. Ingat, keberhasilan acara ini bukan hanya ditentukan oleh satu divisi saja, tetapi merupakan hasil kerjasama dan koordinasi dari kita semua. Dengan semangat kolaborasi, mari kita mulai pembahasan rapat ini dengan penuh semangat. Sekian sambutan singkat dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kita memasuki agenda pemaparan strategi promosi dari divisi-divisi terkait. Yang pertama itu pemaparan profil perusahaan oleh Direktur Utama. Kepada Ibu Direktur kami persilakan. Baik, jadi tentang konser musik tahun ini, Ecofest Entertainment adalah perusahaan yang bergerak di bidang event organizer dan hiburan, dengan fokus utamanya adalah untuk menyelenggarakan acara yang kreatif, edukatif, serta menghibur yang mampu meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton ataupun masyarakat yang melihatnya. Didirikan dengan penuh semangat anak muda yang penuh ide, Ecofest Entertainment hadir untuk menjadi wadah kreasi dan kolaborasi. Nama Ecofest sendiri menggambarkan misi dari perusahaan kami untuk menciptakan sebuah festival atau perayaan yang suaranya meluas, memberikan dampak positif dan juga menginspirasi banyak orang. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur Utama atas pemaparan profil perusahaannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan oleh Ibu Aulia Zahra Sita atas pemaparan latar belakang strategi promosi. Kepada Ibu Aul kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan terima kasih juga kepada Ibu Direktur Utama telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari strategi promosi dan publikasi. Nah, untuk latar belakang dari pembahasan strategi promosi dan publikasi ini adalah karena sebuah event tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan promosi yang kuat. Saat ini persaingan antar event sangat ketat sehingga tidak cukup hanya mengandalkan acara yang menarik saja, tetapi juga bagaimana kita bisa memperkenalkan acara tersebut ke masyarakat luas. Jadi media sosial, influencer, dan media partners sudah menjadi alat utama untuk menjangkau audiens dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan juga sesuai dengan tren.
Nah, dengan strategi publikasi yang terencana dan sistematis, event ini kita akan lebih mudah dikenal, menarik perhatian masyarakat, serta juga meningkatkan jumlah pengunjung yang hadir. Dan selain itu, strategi promosi yang tepat juga akan membangun citra positif bagi acara maupun brand penyelenggara, sehingga manfaatnya ini bisa dirasakan tidak hanya saat acara berlangsung, tetapi juga untuk keberlangsungan event berikutnya. Cukup saja. Baik, mari kita lanjutkan, yaitu selanjutnya ada pemaparan rencana media sosial dan kampanye digital oleh Divisi Kreatif. Kepada perwakilan divisi kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman, dan terutama kepada Ibu Naila sebagai Direktur Utama Ecofest. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang rencana media sosial dan kampanye digital. Yang pertama ada poinnya, yaitu media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi di sini saya telah mencatat poin-poinnya, yaitu yang poin pertama adalah Instagram dan TikTok akan menjadi platform utama promosi kita, karena mayoritas target audiens Ecofest adalah anak muda yang aktif di kedua media ini. Jadi strategi promosi yang akan dijalankan mencakup pembuatan konten kreatif berupa teaser video, reels singkat, challenge dance dengan lagu pengisi acara, serta konten behind the scene yang menampilkan proses persiapan. Selain itu, kita juga akan menggunakan fitur-fitur interaktif seperti polling, quiz, dan sesi Q&A di Instagram Story agar audiens bisa ikut terlibat. Tujuannya bukan hanya memberi informasi, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara acara dengan audiens. Dengan strategi ini, kita mengharapkan tercipta viral effect yang membuat acara semakin dikenal luas bahkan sebelum acara dimulai. Baik, poin YouTube adalah YouTube akan digunakan untuk membagikan konten yang lebih panjang dan informatif. Misalnya trailer resmi tentang acara Ecofest yang akan kita buat, highlight dari konten serta konser tahun sebelumnya, hingga wawancara eksklusif dengan artis, sponsor, atau tim kreatif. Channel YouTube juga akan membuat pusat arsip digital, sehingga orang-orang yang ingin tahu lebih dalam tentang Ecofest bisa menemukan konten yang berkualitas yang ada di channel kita. Video ini juga bisa dipotong menjadi cuplikan pendek lalu disebarkan lagi ke Instagram, TikTok agar jangkauan promosi lebih luas. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu media online. Jadi dalam media online ini kita bekerja sama dengan portal berita online dan media lifestyle untuk membuat artikel, press release, serta liputan khusus mengenai Ecofest. Selain itu, kita juga memasang pada target audiens, misalnya di portal musik, hiburan, atau gaya hidup. Kerjasama ini bukan hanya untuk promosi, tetapi juga membangun citra profesional antara kedua perusahaan. Dengan adanya publikasi resmi di media online, Ecofest akan terlihat seperti citranya itu bagus untuk para musik-musik yang ada di luar sana. Selanjutnya kita masuk ke promosi offline. Meski kita fokus pada digital, promosi offline tetap penting. Poster, banner, dan baliho akan dipasang di titik strategis seperti sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, dan area publik yang ramai. Selain itu, kita juga akan menjalin kerjasama dengan komunitas lokal, misalnya komunitas musik, dance, dan seni untuk ikut menyebarkan informasi acara. Dengan kedekatan ini, kita bisa menjangkau masyarakat yang mungkin tidak terlalu aktif di media sosial, sehingga promosi benar-benar merata dan inklusif. Yang terakhir ada influencer dan micro-influencer. Jadi di dalam ini sudah saya catat, yaitu strategi terakhir adalah menggandeng influencer dan brand ambassador. Kita akan bekerjasama dengan micro-influencer yang punya kedekatan kuat antara audiens mereka, sehingga promosi terasa lebih natural dan meyakinkan. Selain itu, kita juga akan menunjuk brand ambassador resmi Ecofest 2025 yang bisa menjadi wajah dari acara ini. Mereka akan hadir di berbagai konten, mulai dari teaser, iklan, hingga saat acara berlangsung. Strategi ini sangat efektif karena generasi muda cenderung lebih percaya pada rekomendasi orang yang mereka ikuti daripada iklan formal. Oke, mungkin saya lupa dan tertinggal, ternyata yang terakhir adalah email dan broadcast message. Jadi kita menjelaskan tentang ini. Jadi kita menginvite orang-orang yang
ingin kita invite, misalnya brand ambassador dan lain sebagainya, kita itu di awal-awal rencana kita akan menggunakan email sebagai pesan tersirat untuk mereka agar pesan tersebut dapat dibaca secara resmi. Baik, mungkin cukup sudah paparan informasi dari divisi kreatif dan produksi. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya dari pemaparan Bapak Fatwa? Baik. Silakan Ibu Naila. Izin bertanya ke Bang Fatwa, bagaimana cara memastikan bahwa konten promosi di Instagram dan TikTok bisa konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan? Mengingat tim kita ini kan sudah sibuk juga dengan persiapan teknis konser. Terima kasih. Baik, sudah saya prediksi kalau misalnya pertanyaan tersebut untuk memastikan konsistensi, kita akan membuat kalender konten sejak jauh-jauh hari. Setiap minggu sudah ada jadwal konten yang jelas. Misalnya minggu pertama dasar artis, yang kedua behind the scene, minggu ketiga challenge interaktif, dan seterusnya. Dengan perencanaan ini, tim kreatif tidak akan merasa terbebani di menit-menit akhir karena materi sudah dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, sebagian tugas bisa dibagi dengan vendor media partner agar tim internal tetap fokus ke teknis acara. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah jelas, Ibu Direktur? Baik, sudah jelas. Terima kasih Bapak Fatwa. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kalau kita sudah banyak berpromosi di media sosial, apa masih perlu promosi di offline dengan banner, poster, atau kerjasama dengan komunitas? Terima kasih. Baik, izin menjawab Ibu Anin. Justru penting sekali, walaupun media online jangkauannya luas, tapi promosi offline punya kelebihan dalam bentuk kehadiran fisik di lapangan. Misalnya banner besar di depan kampus atau mall bisa langsung dilihat ribuan orang setiap hari tanpa mereka harus membuka media sosial atau media digital yang lainnya. Ditambah lagi kerjasama dengan komunitas lokal seperti band indie atau kelompok seni bisa menjadi jalur yang efektif untuk menjangkau audiens yang belum tersentuh iklan digital. Jadi online dan offline harus berjalan beriringan untuk hasil yang lebih maksimal. Apakah sudah jelas Ibu Anin? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Jadi saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada divisi kreatif atas pemaparannya dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya kita melanjutkan presentasi, yaitu pemaparan mengenai strategi kolaborasi dengan influencer dan media partner oleh divisi marketing. Kepada divisi marketing kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Direktur dan teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan dari divisi marketing akan menjelaskan bagaimana strategi kolaborasi dengan influencer dan media partner. Yang pertama yaitu memilih influencer yang tepat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi siapa saja influencer dan media partner yang relevan dengan acara. Pemilihan tidak hanya sembarangan dengan mereka karena populer, tetapi kita juga harus disesuaikan dengan target audiens acara. Misalnya, untuk konser musik anak muda, influencer yang aktif di TikTok dengan konten musik atau lifestyle lebih cocok dibandingkan influencer kuliner. Hal ini sama dengan berlaku untuk media partner. Pilihlah media hiburan atau lifestyle yang memiliki jangkauan pembaca luas dan sesuai dengan dunia musik. Dengan pemilihan yang tepat, brand promosi yang akan lebih aktif tidak hanya sekedar ramai, tetapi benar-benar tepat sasaran. Yang kedua yaitu kerjasama dengan media partner terpercaya. Yaitu setelah kita menentukan siapa saja akan diajak bekerja sama, kita perlu membuat tujuan kolaborasi yang jelas. Tujuan ini bisa berbeda-beda, mulai dari peningkatan awareness atau memperluas branding, juga hingga mendorong penjualan tiket. Contohnya, jika tujuan kita meningkatkan awareness, maka kita lebih cocok menggandeng influencer dengan followers yang besar dan media populer. Namun jika tujuannya mendorong penjualan langsung, maka influencer yang memiliki kedekatan erat dengan audiens bisa saja lebih efektif karena rekomendasi mereka lebih dipercaya. Dengan tujuan yang jelas, strategi promosi bisa lebih terarah. Next. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan konten kreatif. Kolaborasi tidak hanya memaksimalkan ide tanpa kreatif yang menarik. Konten ini dari influencer harus berbeda dengan iklan biasa agar lebih natural. Misalnya,
ketika membuat challenge di TikTok dengan lagu artis yang akan tampil, atau membuat konten behind the scene saat persiapan konser. Dari sisi media partner bisa dibuat artikel eksklusif tentang profil artis, talk show, dan event hingga liputan khusus di hari acara. Konsep kreatif yang baik akan membuat audiens bisa merasa terhubung secara emosional sehingga mereka terdorong untuk benar-benar datang ke acara. Yang keempat ada paket promosi bersama. Agar kolaborasi berjalan sesuai harapan, tim harus memberikan briefing dan arahan yang jelas kepada influencer baik media partner. Briefing ini mencakup pesan utama yang ingin disampaikan, gaya komunikasi yang sesuai dengan agenda acara, serta aturan yang harus dipenuhi seperti penggunaan hashtag resmi atau pernyataan link pembelian tiket. Koordinasi yang rapi akan memastikan pesan promosi konsisten dan tidak membingungkan audiens. Jadi next, yang terakhir adalah evaluasi dan analisis hasil. Itu langkah terakhir adalah mendorong monitoring dan evaluasi yang kerjasama yang sudah dilakukan. Data yang diperhatikan bisa berupa jumlah like, share, ataupun komentar dari konten influencer. Peningkatan traffic ke website penjualan tiket sehingga penjual mendapatkan juga publikasi yang dilakukan oleh media partner. Evaluasi ini penting karena akan menjadi dasar untuk menilai apakah strategi yang digunakan berhasil atau perlu diperbaiki. Di event selanjutnya, dengan evaluasi yang terukur, setiap kolaborasi bisa semakin efektif. Baik, cukup sekian pemaparan dari divisi marketing. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi silakan isi bertanya dari divisi marketing. Mengapa kita harus bekerja sama dengan influencer, bukan hanya mengandalkan promosi dan sosialisasi? Baik, terima kasih Ibu Aul atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Karena influencer sudah memiliki basis pengikut yang loyal. Saat mereka merekomendasikan acara, pengikutnya lebih percaya dan lebih cepat terpengaruh dibandingkan jika hanya promosi dari akun resmi yang belum tentu mereka ikuti. Apakah sudah menjelas seperti ini? Sudah. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Ibu Anin izin bertanya kemudian divisi kreatif dan produksi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana memastikan media partner benar-benar memberi dampak positif pada acara? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dengan menetapkan indikator yang jelas sejak awal, misalnya jumlah artikel yang wajib diterbitkan atau target jangkauan pembaca, serta tracking apakah publikasi tersebut berdampak pada peningkatan awareness dan penjualan tiket ini. Apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Sudah jelas, Ibu Anin, terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dan jawab dari divisi marketing. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada divisi marketing. Agenda selanjutnya yaitu pembahasan timeline dan jadwal publikasi oleh divisi operasional. Kepada divisi operasional kami persilakan. Baik, saya perwakilan dari divisi operasional akan memaparkan materi tentang pembahasan timeline dan juga jadwal publikasi. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Direktur Nela dan juga para divisi teman-teman. Di sini di poin yang pertama itu adalah penyusunan timeline publikasi. Nah, jadi pada tahap pertama kita harus melakukan menyusun timeline publikasi secara terperinci. Nah, timeline ini berfungsi sebagai peta jalan seluruh kegiatan promosi mulai dari acara, saat acara berlangsung, hingga pasca acara selesai. Misalnya, 3 bulan sebelum acara kita sudah mulai dengan teaser campaign di media sosial untuk membangun rasa penasaran. Kemudian 2 bulan sebelum acara kita masuk ke fase intensif yang dimana konten lebih sering diunggah, termasuk pengumuman line up, konsep acara, dan juga kerjasama dengan influencer. Nah, sedangkan 1 bulannya kita lebih fokus pada reminder. Nah, setelah itu kita countdown event hingga mendorong penjualan tiket yang lebih banyak. Dan juga dengan timeline yang jelas dan juga promosi yang benar, kita akan lebih konsisten dan juga tidak ada yang terlewat sedikit pun. Nah, yang kedua itu adalah prioritas konten sesuai dengan fase. Nah, jadi pada setiap fase dalam timeline harus memiliki prioritas konten yang berbeda. Pada fase teaser, konten harus singkat, misterius, namun mampu memicu rasa ingin penasaran para audiens.
seperti potongan gambar panggung ataupun misalnya paket sponsorship, artis yang tampil, hingga aktivitas menarik di acara nanti. Lalu menjelang acaranya, kita harus berfokus pada memperkuat agensi dengan konten reminder. Misalnya seperti giveaway tiket dan juga informasi teknis seperti lokasi, jam acara, dan juga cara masuk venue. Nah, dengan pengaturan konten story fase ini, kita bisa menjaga atensi audiens tetap tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah sinkronisasi antar divisi. Nah, jadi pada timeline publikasi ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada divisi yang lain yang akan membantu. Nah, kita harus sinkron dengan kerja pada semua divisi. Misalnya divisi kreatif harus siap memproduksi desain poster, video promosi, dan konten interaktif sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, divisi marketing bertugas memastikan konten tersebut tepat sasaran melalui kanal distribusi yang efektif. Nah, untuk di bagian saya sendiri, yaitu divisi operasional, saya perlu menyiapkan informasi teknis agar bisa dipublikasikan tepat waktu. Nah, seperti detail lokasi, acara, atau aturan bagi pengunjung. Nah, jika semua divisi bergerak sesuai timeline-nya, maka publikasi akan berjalan dengan lancar tanpa tumpang tindih. Nah, yang keempat itu adalah pemilihan media publikasi yang tepat. Nah, selain jadwal pada timeline publikasi, kita juga ada media publikasi yang harus diperhatikan. Kita tidak bisa mengandalkan satu media saja. Untuk media sosial seperti Instagram dan juga TikTok efektif untuk menjangkau anak muda dengan konten visual yang singkat. Nah, sedangkan YouTube kita bisa menggunakan YouTube untuk video trailer acara atau video behind the scene. Nah, sementara itu media partner online dapat memperkuat kredibilitas lewat artikel berita. Jangan lupakan media offline seperti poster, spanduk, atau banner di titik keramaian, karena itu bisa menjadi salah satu penguat kita dalam memunculkan rasa penasaran para audiens. Nah, dengan memadukan semua media publikasi, kita akan lebih luas dan juga menyentuh berbagai segmen audiens. Next. Nah, di poin yang terakhir, itu poin nomor 5 adalah evaluasi dan penyesuaian pada timeline. Nah, jadi kita tidak selalu berjalan, jadi timeline publikasi kita itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, kita perlu adanya evaluasi secara berkala dengan setiap divisi dan juga setiap direktur. Nah, misalnya, jika engagement di media sosial pada fase tertentu sangat rendah, maka tim kita bisa melakukan penyesuaian strategi dengan menambah konten interaktif seperti polling ataupun quiz. Nah, evaluasi ini juga mencakup pengukuran efektivitas promosi kepada audiens seperti jumlah reach, tingkat keterlibatan audiens, serta dampak pada penjualan tiket. Nah, dengan begitu, timeline tidak hanya jadi panduan, tetapi juga alat yang fleksibel untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, itu tadi pemaparan dari materi divisi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Baik, saya ingin bertanya kepada divisi divisi operasional. Jadi ada nggak sih resiko kalau misalnya timeline publikasi itu tidak disusun dengan baik? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu Sekretaris. Jadi ada risiko utamanya adalah promosi jadi tidak konsisten. Nah, dan juga informasi bisa terhambat kepada audiens. Dan juga audiens berpotensi kehilangan minat karena tidak ada alur komunikasi yang jelas. Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih. Apa yang ditanyakan lagi? Baik, Ibu Raul. Saya ingin bertanya dari divisi operasional, bagaimana dari divisi operasional ini cara memastikan semua divisi ini bisa mengikuti timeline yang sudah dibuat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Raul. Jadi dengan kita mengadakan rapat koordinasi secara rutin, nah kita juga bisa memberikan deadline yang sangat jelas. Nah, jadi serta adanya monitoring dan juga direktur utama yang hadir pada rapat rutin ini, kita semua sebagai divisi dan juga direktur dapat bergerak sesuai perannya dengan sangat jelas. Apakah sudah jelas, Ibu Raul? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih.
Apa yang ingin direktur? Ya, izin bertanya kepada Bapak Rifat, bagaimana jika jadwal publikasi mengalami keterlambatan karena kendala teknis, misalnya desain konten belum selesai tepat waktu? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Direktur. Jadi untuk saya, program dari divisi saya yaitu untuk mengantisipasi hal ini, kita sudah menyiapkan cadangan konten, yaitu backup konten yang lebih sederhana namun tetap informatif kepada audiens. Selain itu, setiap divisi juga diwajibkan memberikan update progres harian agar keterlambatan bisa segera diketahui dan juga diatasi oleh para divisi. Kalau sudah jelas, Direktur? Baik, sudah jelas. Terima kasih Bapak Rifat. Terima kasih. Baik, itu tadi sekian dari pemaparan materi saya dan juga pertanyaan daripada setiap divisi dan juga Direktur. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Divisi Kreatif. Hadirin yang saya hormati, agar suasana tetap segar dan semangat, marilah kita nikmati kopi break sejenak. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk menikmati hidangan yang tersedia. Setelah selesai, kita akan melanjutkan rapat sesuai agenda. Hadirin sekalian, marilah kita lanjutkan kembali rapat pada sesi berikutnya. Agenda selanjutnya adalah arahan dari Ibu Direktur Utama kepada Ibu Naila Rahma Maulida. Kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya dari MC. Saya akan merangkum dari seluruh pembahasan. Dapat ditarik beberapa poin. Yang pertama adalah strategi kolaborasi dengan influencer dan media partner. Jadi kolaborasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan jangkauan dan citra positif brand. Dengan memilih influencer dan media yang tepat sesuai dengan target pasar, brand akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada timeline dan jadwal produksi. Jadi perencanaan waktu publikasi adalah kunci keberhasilan kampanye. Timeline yang jelas membantu memastikan setiap konten diproduksi dengan tepat waktu. Yang ketiga adalah kolaborasi dan perencanaan sebagai satu kesatuan. Kedua, strategi ini tidak bisa dipisahkan karena kolaborasi yang baik tidak akan maksimal tanpa jadwal publikasi yang terstruktur. Begitu pula sebaliknya, perencanaan yang matang akan menjadi dasar agar setiap kerjasama dengan influencer mampu menjadi media partner yang bisa berjalan dengan efektif. Yang keempat adalah keterlibatan semua pihak. Jadi keberhasilan semua kampanye membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak, tim internal, influencer, media partner, hingga audiens. Dan yang terakhir adalah poin utama yang harus diingat. Jadi ada beberapa poin utama yang harus kita semua ingat. Adalah yang pertama, kita harus memilih kolaborator yang tepat dan juga relevan. Yang kedua, buat timeline yang terstruktur dan realistis. Yang ketiga adalah konsistensi lebih penting daripada hanya viral sesaat. Dan yang keempat ada evaluasi setiap langkah agar publikasi kedepannya lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah strategi kolaborasi dengan influencer dan media partner yang dipadukan dengan timeline dan jadwal publikasi yang matang akan menghasilkan kampanye yang efektif, terarah, serta berdampak positif jangka panjang bagi brand. Sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih atas arahannya kepada Ibu Direktur Utama. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Semoga hasil rapat pada hari ini dapat menjadi pedoman bersama dalam memperkuat strategi promosi Ecofest Entertainment. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan jalannya rapat. Mari kita tutup rapat ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Misha Zahra selaku MC, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.